sore Ibu atau Kakak ya saya panggilnya. Terserah Mbak ya. Enaknya gimana? Mungkin Kakak aja ya, kayaknya masih muda. Iya. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Sanul Basir selaku mahasiswi gizi dari Wirwali Songo Semarang yang kebetulan diberikan tugas untuk melaksanakan konseling gizi terhadap ibu dan balita dari usia 2 sampai 5 tahun. Sebenarnya mohon maaf sekali mengganggu waktu ibu juga. Ini ada formulir ketersediaan, bisa mohon ditandatangani dahulu jika ibunya bersedia. Sebelumnya dengan ibu siapa? Saya Intan Permatasari. Kalau untuk nama adiknya? Adiknya Kalila Mahintala Yogani. Kalau boleh tahu tanggal lahir adiknya berapa? Tanggal lahirnya 8 Agustus 2002. Agustus. Jadi nanti di sini kita akan melakukan konseling selama 30 menit. Nanti di 15 menit awal saya akan bertanya-tanya terkait informasi dari adiknya, pengeluarannya atau mungkin makanannya gitu. Selanjutnya nanti di 15 menit terakhir kita akan diagnosis terkait mungkin status gizi atau kesehatannya, terkait pola makan dan juga memberikan diet yang sesuai. Juga nanti kita cari bersama-sama solusinya, mungkin adiknya dan masalah kesehatan apa yang lain. Selanjutnya dari ibunya kami mungkin nggak usah takut, nggak usah ragu buat menceritakan, maksudnya semuanya diceritain nggak apa, terkait mungkin adiknya pola makannya gimana, kesehariannya gimana, karena dari kami juga sudah ada kode etik untuk tidak menyebarkan informasi lain atau pasien yang sudah ada. Ya, mungkin bisa kita mulai saja ya. Sebelumnya kalau boleh tahu sudah pernah nimbang berat badan, tinggi badan gitu? Sudah. Ada datanya mungkin? Ada. Katanya beratnya itu 11 kilo. Oke, beratnya 11 kilo. Untuk tinggi badannya itu 92 cm. Untuk lilanya atau lengannya sudah pernah diukur belum ya? Sudah pernah. Oh, sudah pernah? Ada datanya enggak? Licin ya, awas ya. Oke, sebentar saya hitungkan terkait IMC atau status gizi adiknya dulu ya. Mohon izin buaya. Di sini di grafiknya itu sudah ada. Nah, di sini untuk min 2 sampai dengan plus 1 SD itu normal. Nah, sedangkan tadi perhitungannya kan min 2,1. Jadi itu sudah termasuk kurang. Gitu. Jadi nanti tapi tidak apa-apa karena cuma min komisi itu aja 0,01. Tapi nanti kita cari tahu dulu, mungkin ada kendala di makannya atau mungkin dulunya pernah sakit apa, kita cari tahu. Pernah diukur terkait data labnya mungkin ada satu. Kalau labnya tuh
baik-baik saja sih Mbak, soalnya dulu di usia 6 bulan itu pernah masuk rumah sakit, itu di lab juga alhamdulillah bagus hasilnya. Kemudian masuk rumah sakit lagi di usia 1 tahun itu juga bagus, sudah di lab bagus semua alhamdulillah. Hanya demam sama pilek aja sih. Demam dan pilek aja. Itu kalau boleh tahu sampai rawat inap atau? Oh iya, itu sampai rawat inap. Yang usia 6 bulan juga rawat inap selama 4 hari. Kemudian di usia 1 tahun juga rawat inap juga. Kalau boleh tahu terkait asupan makanannya mungkin gimana sehari-harinya? Mungkin sarapannya sama apa? Oke, itu kalau makan itu cukup itu ya Mbak, ya rutin ya Mbak, sehari itu 3 kali. Tapi untuk porsinya itu mungkin kurang itu ya Mbak, kurang banyak. Karena Kalila itu kurang suka sama nasi. Dia doyan tapi nggak begitu suka. Kalau dibandingkan sama mie, dia lebih suka mie. Jadi dalam 1 hari itu mungkin cuma 3 sendok makan aja. Untuk selebihnya itu lebih suka pulau. Jadi kalau sehari itu misal makannya itu pasti opor, pasti ada ayamnya. Selain itu apa ya, tahu juga kadang mau sih Mbak. Tapi lebih seringnya itu opor. Kalau boleh tahu itu biasanya nasinya sehari berapa aja Mbak? Atau mungkin per sendok? 3 sendok aja sih Mbak, 3 sendok makan. 3 sendok makan setiap makan atau cuma sarapan aja? Setiap makan segitu. Setiap Kadang makan. pun itu nggak habis juga sih. Oh, 3 sendok makan itu belum tentu habis. Belum tentu habis ya. Tapi rutin, maksudnya dari sarapan 3 sendok makan, nanti juga makan siang, makan malamnya juga Iya, segitu. 3 sendok makan. Kalau untuk selingannya mungkin jam-jam 9 sampai 10 biasanya makan apa? Makan buah. Kalau boleh tahu buah? Buah, kadang kelengkeng. Kadang juga kalau ada pisang juga makan pisang juga doyan. Doyan berarti ya buahnya ya. Iya. Selanjutnya untuk makan siangnya, kalau mungkin pagi sama apa mungkin siangnya? Siangnya kadang juga sama sih Kak. Yang beda tuh saat makan malam. Makan malam pasti diganti. Karena anaknya kan kadang bosan sih. Pagi, siang kok sama. Jadi malam tuh nanti saya ganti untuk lauknya. Kalau boleh tahu sama apa kalau makan malam? Kalau makan malam kadang sama ikan itu kan Mbak, ikan pinggang, ikan air laut. Dimasaknya? Dimasaknya digoreng tuh atau seringnya sayur? seringnya digoreng. Nanti tapi nggak sama sayur sih Mbak, digoreng aja nanti. Kalau digoreng aja tuh kemungkinan 3 sendok tuh habis Mbak. Jadi kadang tuh anaknya lahap makannya kalau dagingnya tanpa sayur, tapi ya itu dagingnya kadang tuh keras. Oh iya. Sering keras iya. Tapi untuk mungkin semingguan terakhir itu nggak ada sakit apa-apa? Alhamdulillah sih. Kalau malam berarti cuma sama nasi pindang aja atau ada mungkin tahu atau tempe atau gimana? Ya, setiap minggu pasti kan nggak selalu pindang ya Mbak, kadang juga tak sayur kan dari sama wortel. Tapi ya itu seringnya pindang sih Mbak, karena anaknya kan suka, makanya kalau orang tua apa yang disuka anak pasti dimasak ulang. Kalau untuk sayurnya mungkin ada sayur yang suka lain gitu? Kalau kesukaannya tuh lebih suka wortel sama apa sih Mbak, labu siam. Oh labu siam. Iya itu di shop. Itu suka. Atau mungkin jajannya adik suka? Kalau jajan sukanya donat. Oh, donat. Iya donat. Sama itu Mbak, susu stroberi yang kemasan. Yang kemasan kecil. Ultra mini. Yang sekitar 125 itu. Iya, yang kecil. Itu suka. Itu kan kalau yang merek Ultra mini kan juga saya lihat kandungan gulanya itu bagus apa enggak. Itu 90% itu susu. Jadi saya pilih merek tertentu. Kalau susunya itu biasanya satu hari selalu 1 kotak atau ada biasanya lebih tergantung Kalau itu enggak sehari sekali sih Mbak. Jadi dia tuh kalau kayak seminggu kalau pengen ajak ke Indomaret atau gimana, Indomaret beli susu. Kadang juga es krim. Jadi nggak setiap hari minum. Jadi mungkin
hanya 1 kali, kadang cuma 2 kali. Untuk susu kemasannya ya itu. Iya. Atau mungkin ada konsumsi susu lain kayak yang setiap hari rutin gitu. Kalau untuk rutinnya itu susu formula itu dia pakai Premago yang rasa vanilla, itu untuk sehari-hari itu sih Mbak. Setiap pagi malam atau Setiap pagi setelah makan sarapan, kemudian nanti saat mau bubuk siang jam 10-an itu minum lagi, kemudian setelah itu dia makan siang dulu, makan siang sekitar jam 12-an sampai jam 1 habis bangun tidur, kemudian setelah makan siang baru susu lagi. Habis itu bermain juga nanti sore, jadi makan malamnya itu sore sekitar jam 5 sore itu makan malam. Kemudian setelah makan malam tak kasih susu. Jadi pokoknya sebelum jam makannya itu nggak tak kasih susu dulu, yaitu biar anaknya itu agak lahap. berarti satu hari sekitar 3 kali ya? Bahkan 4 kali bisa Mbak. Oh, bisa 4 kali? Kadang tuh dia satu drop itu nggak cukup, dia minta lagi. Mungkin 6 sampai 7 kali itu ada. Kalau boleh tahu dotnya itu seberapa? Segini Yang ukuran 120 ml. Iya. itu bisa sampai 4 kali ya? Iya. Susunya? Lebih bahkan. Kalau untuk kesehariannya adik sama ibunya aja atau ada sama orang lain mungkin? Kalau seharian itu Senin sampai Sabtu saya kerja Mbak. Jadi dari pagi sampai jam 2 siang itu adiknya, anak saya itu sama yang ngomong. Selebihnya mulai jam 4 sampai nanti pagi lagi itu sama saya. Berarti itu cuma di weekday aja ya? Iya. Mungkin sebentar saya izin buat menuliskan perhitungan gizinya sekalian diagnosis dari tadi data-data yang sudah ada. Makannya kalau boleh saya ulang, untuk nasinya 3 sendok ya Bu ya? Iya. Setiap makan, terus makannya juga sama opor ayam tuh. Untuk protein hewaninya, nabatinya biasanya sama tahu, sayurnya ada sop wortel atau nanti sama labu gitu ya. Buahnya ada pir, kelingking atau biasanya juga pisang. Untuk susunya bisa 3-4 kali sehari. Iya. Dari botolnya 120 ml ya. Iya. Snacknya suka donat. Iya deh ya. Adik suka donat nggak? Iya suka. Tadi pagi beli ya? Saya banyak satu Adik sini adik, no. Sini lihat. Sama Uti. Lihat Uti punya. Ki meterane sapa ki? Punya mama. Punya mama. Oke, jadi tadi setelah saya hitung dari status gizinya, selanjutnya juga diagnosis itu adanya kan kekurangan asupan energinya atau mungkin namanya pola makannya itu masih kurang, kayak di porsinya masih kurang kalinya itu tadi ditandai dengan IMT-nya yang masih kurang yang 2,1 itu tadi status gizinya disebabkan oleh mungkin tadi masih terkait pola makan. Selanjutnya setelah ini kita akan berdiskusi bersama, mencari tahu kayak kenapa makannya ada mungkin susah atau mungkin sukanya malah minum susu dan lain sebagainya. Oke, jadi nanti kita akan melakukan dietnya, namanya diet gizi seimbang untuk anak balita. Nah, di sini juga ada leafletnya, bisa dicek itu diet gizi seimbang untuk anak balita. Di sini ada pengertiannya, gizi seimbang itu apa, terkait makanan yang beragam, jadi nggak cuma nasi sama ayam atau sama sayur aja gitu. Terus juga cairannya cukup, hidupnya juga bersih. Untuk manfaatnya sendiri di sini ada obesitas samping atau gizi kurang dan juga obesitas, ada juga pengembangan kecerdasan, menjadikan lebih aktif, menjaga pertumbuhan, kekuatan tubuh. Untuk dietnya sendiri kita akan pertumbuhan dan perkembangan anaknya, nanti juga mencegah masalah
masalah gizi seperti itu, terus juga membantu kebiasaan makan yang sehat dan juga beragam gitu ya. Misalnya juga daya tahan tubuhnya itu lebih kuat lah, ini lebih kebal sama penyakit. Prinsip dasarnya di sini kita nanti bisa diberikan mungkin porsi kecil tapi sering, jadi nggak apa-apa misal 3 sendok makan itu adiknya habis tapi nanti dikasih lagi tapi pasti habis gitu. Tuh, terus ini untuk zat besinya mungkin bisa hati ayam juga itu doyan atau Kalau hati ayam juga punya Mbak, dulu saya kasih itu katanya pahit gitu. kalau biasa dimasak apa itu? Dimasak opor juga sih, kadang kan saya belikan opor yang itu apa hati kan, itu katanya pahit kan enggak. Selanjutnya di sini juga ada bahan makanannya mungkin. Nanti ada nasi, kentang, atau roti, atau mungkin juga dari ubi atau singkong gitu nggak apa-apa. Terus untuk protein hewaninya bisa dari ikan tanpa duri, terus juga telur ayam, daging ayam gitu. Nah, terus ini mungkin protein nabatinya ada tahu, tempe, kacang merah, kacang hijau. Sini juga ada lemaknya, minyak zaitun, minyak kelapa, mentega, santan gitu. Tapi jangan terlalu sering gitu ya, nanti takutnya kelebihan di lemaknya, jadinya mungkin berat badan atau sel dirinya naik tapi bukan karena masa otot yang baik gitu loh, takutnya malah dari kebanyakan lemak tadi jadinya malah obesitas. Gitu. Di sini ada sayur-sayurannya, mungkin tadi kan juga dari sayurannya masih baru beberapa ya yang suka si adiknya. Di sini juga ada produk susu apa, keju, yogurt yang plain. Kalau boleh tahu, adanya suka kayak makan makanan manis gitu, kayak permen atau mungkin coklat. Kurang suka sumpah, dia nggak suka coklat. Oh, nggak suka. Dia tuh sukanya tapi susu strawberry. Yang lainnya tuh permen kayaknya nggak suka, saya nggak pernah. Dari kecil dia saya batasi untuk konsumsi gula, biar nggak terlalu hiperaktif gitu kan. Dia kan udah aktif, jadi kalau konsumsi gula berlebih kan juga nanti kayak bagus juga sih. Ini juga kayak keripik yang kemasan itu Bu, itu mungkin kalau takutnya kalau misal baru dikenalin sama sirnya gitu, dia malah suka ketagihan, kan itu sebenarnya nggak baik ya Pak. Iya. Karena banyak natriumnya, banyak garamnya. Oh iya. Juga makan makanan fast food itu mungkin kayak sosis nugget gitu sering nggak? Kalau Jarang banget. Pernah terkadang tapi nggak sering banget. Mungkin sebulan bahkan nggak pernah. Sama kadang-kadang ya itu malah bagus ya, daripada dibiasain nanti malah anaknya nggak suka sayur, nggak suka Iya, benar. itu malah repot. Juga goreng-gorengan mungkin di sini ada contoh menu seharinya, mungkin bisa jadi inspirasi kalau misalnya punya bingung, aduh kemarin kata mbaknya harus beragam tapi apa ya masaknya ya, Iya. bisa ini jadi referensi gitu. Ada ini sarapan paginya nanti apa saja, ini takarannya. Terus juga di sini ada selingan pagi sekitar jam 9, jam 10 itu bisa diberikan. Untuk makan siang jam 12, jam 1. Untuk selingan siangnya misal mungkin jam 2 adiknya udah lapar atau jam 3 gitu kan, belum makan. Iya. Kalau buat makan malam. Terus ini juga ada beberapa tips buat menjaga gizi seimbang. Iya. Gitu. Jadwal makannya yang teratur, 3 kali makan utama, 2 kali selingan pribadi. Terus juga variasi, mungkin makannya warna-warni atau enggak dibentuk-bentuknya itu tadi sih, biar nggak bosan kan, biar menarik gitu. Iya, ini ada gambar apa gitu, biar dia juga mau gitu. Terus juga tekstur makanannya mungkin dari mungkin ada yang terlalu lembek atau terlalu keras, itu sih bisa pengaruh juga. Terus juga ini lingkungan makan yang positif tanpa paksaan, jadi nggak apa-apa, yang penting adiknya habis, nggak apa-apa, misalnya pelan-pelan gitu, yang penting habis dan sering gitu. Oke, selanjutnya di sini tadi sudah saya hitungkan terkait energinya, itu kan ada 1100 kilokalori. Untuk pembagiannya itu sendiri, buat karbohidratnya itu ada 151 gram, lemaknya 37 gram, untuk proteinnya ada di 41 gram. Tapi di sini intinya nggak usah khawatir, kayak ini kan belum tuh
kan nggak mungkin mau ditimbang ya setiap Iya. makan gitu kan. Tapi nggak apa, di sini saya juga sudah membawakan DPMP atau daftar bahan makanan pelekat. Jadi di sini sudah ada golongan 1 kayak karbohidrat itu nasi. Kalau misalnya 100 gram yang dimaksud mbaknya itu seberapa sih? Di sini ada URT atau ukuran rumah tangganya Bu. Jadi 3/14 atau mungkin 1 centong, Oh, iya. centong yang ceper itu. Hmm. Nah itu 1 centong itu sekitar 100 gram segitu. Terus juga ini ada mungkin kalau nasi timnya itu seberapa, ada bubur. Di sini juga ada golongan 2 protein hewani, mungkin makannya daging ayam tanpa kulit itu 1 potong itu seberapa ya kira-kira beratnya itu nanti jadi bisa jadi acuan. Di sini juga ada lemaknya, lemak sedang itu termasuknya apa saja, ada protein nabatinya juga, ada sayur-sayurannya juga. Sebelah sini juga ada sayur-sayuran, buah-buahan dan gula. Ini juga ada lemak-lemak di sini. Untuk jenis-jenisnya lemak jenuh, lemak sedang atau enggak yang tinggi lemak itu seperti apa. Saya tuliskan rekomendasi dietnya dulu. Untuk aktivitas fisik adiknya maksudnya enggak ada kendala kan ya Bu? Berarti aktif setiap harinya. Aktif setiap hari. Kadang dia juga olahraga enggak? Oh, iya? Suka olahraga ya. Yang mau kan suka olahraga. Jadi kadang tuh ngikutin kayak push up gitu tuh dia ngikutin kayak Iya. push plank juga gitu. Anaknya tuh kuat, aktif, ceria gitu. Oke, di sini juga nanti saya tuliskan terkait pembagian makan seharinya. Tadi kan sudah ada di leaflet, tapi saya cantumkan juga di sini supaya nanti bisa buat mungkin acuan lainnya gitu ya. Biar nggak bingung juga gitu. Iya. Takutnya kan nanti udah harus masak apa ya biar anaknya suka. Iya. Tapi untuk adik nggak ada alergi makanan apa-apa? Enggak ada. Mas Kakano, sini Ren. Sini. Sana gambar lagi ya. Mau pipis di kamar mandi ya? Pipis di kamar mandi sendiri nanti siram ya. Kalau untuk roti-rotian gitu suka nggak? Roti-rotian sedikit sih mbak. Dia tuh nggak terlalu gemar, tapi doyan, tapi nggak terlalu suka. Oh. Kayak roti tawar gitu kan, kadang kan masnya kan makan roti tawar kan Iya. suka. Kadang tuh aku mau mah. Saya kasih tanpa kayak selainya, tanpa Iya. selai, jadi cuma roti tawar tuh kadang tuh dia cuma sedikit, tapi doyan tapi sedikit. Oh gitu. Iya. Lebih suka tuh kayak saya kan juga kadang buat dimsum kan mbak. Kalau homemade kan ya MSG pasti kan nggak tak kasih kan mbak. Jadi kalau kayak Kalina kan sukanya apa namanya? Suka ayam. Oh iya. Jadi dimsum tuh dia lahap sekali. Itu cuma campurannya ayam sama tepung aja atau ada yang lain udang mungkin atau? Iya udang. Jadi Oh. ayam, udang sama tepungnya sedikit. Jadi itu lebih kerasa Iya, ayamnya. dagingnya karena obat itu tadi Iya. ya. Oke, mungkin di sini sudah ada pembagian makan seharinya, ada nasinya 100 gram atau mungkin 1 centong. Misal tadi mungkin adiknya masih cuma 3 sendok makan itu nggak apa. Tapi yang penting habis itu Iya. tadi. Mungkin biasanya kalau makan ada kayak screen time gitu nggak? Apa? Enggak sih mbak, kalau dia tuh kalau pagi sama siang enggak ada. Dia tuh makan sambil bermain. Tapi kalau kayak sore itu dia duduk di kursi khususnya. Dia tak biasakan duduk kan kalau makan. Dia duduk tapi sambil lihat itu apa namanya kayak screen time juga sih. Tapi tak batasin juga waktunya. Tapi itu enggak yang pagi, siang, malam tuh enggak. Dia cuma yang saat makan malam aja. Dia malam. Tapi untuk yang malam itu pasti habis sambil screen time atau kayak Pasti habis. pasti habis. Kalau sama screen time tuh sering habis karena apa ya? Mungkin karena teralihkan ya. Jadi dia nonton sambil saya suapin. Kalau dia jadi duduk sambil nonton TV, itu saya suapin. Kalau makan sendiri dia mau sama orang. Tapi habis nggak kalau misalnya makan sendiri? Oh
Oh nggak habis. nggak bisa. Mungkin itu bisa dilihatin kayak tadi, mungkin bisa untuk makanannya atau mungkin variasi menunya. Biasanya mungkin ayamnya diopor, coba dibikin ayam suwir atau ayam kecap gitu, siapa tahu adanya doyan Enak juga sih mbak, udah kecap mungkin kalau kecap kan mungkin manis ya mbak, jadi anaknya itu kurang suka, dia lebih suka gurih daripada manis. kalau misalnya ayam goreng itu suka. Kalau ayam goreng suka sekali. Jadi yang goreng juga ya. Jadi di sini nanti kan sudah saya tuliskan terkait kebutuhan gizinya tadi, kalorinya berapa, protein karbohidratnya itu berapa, terus juga rekomendasi dietnya sudah ada, terus pembagian menu makanannya juga sudah ada. Nanti di sini ada food diary, nanti bisa dituliskan di mungkin ibunya atau mungkin sama yang masuk di sana itu nggak apa. Ini tanggal mulainya, misal mulai besok pagi boleh, berarti tanggal 23 November 2025, ini nama adiknya siapa. Selanjutnya di sini ada sarapannya, nanti sarapan sama apa, misal nasi ditulis nasinya 3 centong atau 3 sendok, itu habis atau enggaknya. Terus setelah itu juga mungkin sama ayamnya itu diapain kan, diopor atau mungkin digoreng juga bisa. Terus kalau misalnya ada sayurnya juga boleh ditambahin, misalnya mungkin sayur sop atau sayur bening atau sayur bening. Kalau misal buah juga boleh ditambahin sekalian, misal ada buah kelengkeng 2 biji atau mungkin pisangnya 1 biji atau mungkin setengah, itu nggak apa dituliskan. Selanjutnya di sini juga ada snacknya. Snacknya mungkin nanti sekitar jam-jam 9, jam-jam 10 Kalila atau adiknya itu ngemil apa gitu bisa ada donat atau mungkin dia tiba-tiba mau minta makan atau gimana, tidak apa, dituliskan aja. Bagi minum susunya itu tadi, nah, misal ada susu juga boleh dituliskan susunya 1 botol gitu. Terus ini makan siang juga sama, di sini sekitar jam-jam 12, jam 1 itu boleh dituliskan. Snacknya itu setelah makan siang bisa jam 2, jam 3, jam 4 itu nggak apa. Misal kayak mungkin udah lapar tapi belum jamnya makan malam gitu, tapi udah makan siang, itu bisa ditulisin aja. Sini juga makan malamnya dituliskan secara lengkap seperti tadi, sarapan itu selama 1 hari. Terus nanti kalau misal ada snack tambahan atau mungkin sebelum tidur mau makan apa gitu bisa dituliskan di bawah sini atau di balik sini. Jadi misalnya 1 minggu nanti coba saya cek lagi di 1 bulan kemudian setelah hari ini, jadi sekitar tanggal 22 Desember 2020. Mas Rika gambar aja mas. Selanjutnya di sini juga ada isi piringku, jadi nanti buat patokannya kayak 1 piring yang tadi sudah dijelaskan sama saya, mungkin ibunya masih bingung itu seberapa buat pembagiannya. Mungkin 1 piring itu bisa buat makanan pokok, mungkin nasinya atau mungkin pakainya mie, itu juga nggak apa-apa. 2/3 dari piringnya, nanti lauk pauknya kayak sayurannya. Kalau sayurannya itu 2/3 piring juga, untuk lauk pauknya dari mungkin tahu, tempe, telur, atau ayam, atau ikan, itu bisa 1/3-nya aja. Jadi kalau bisa jangan melebihi dari makanan pokok sama sayurnya yang tadi. Terus buah-buahannya juga mungkin dari pisang, pepaya, melon, atau yang lainnya gitu. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin dari ibunya mau ada yang ditanyakan atau kurang jelas nih? Itu enggak, kalau kayak makan itu kan pasti ada nasinya, ada lauknya kadang kan ada protein hewani sama sayuran lah. Itu berarti paling penting itu apa enggak? Sebenarnya itu semua penting ya Bu, karena kan tadi seperti yang saya jelaskan, dalam 1 isi piring sebaiknya bisa mencakup semuanya gitu. Tapi mungkin terkait pembagiannya aja, kayak mungkin makan pokoknya nasinya itu 2/3 piring, misal piringnya kecil nggak apa, tapi 2/3-nya itu ada nasi. Terus nanti sama sayurannya juga sama dengan nasi, itu 2/3. Terus mungkin karena pertumbuhan juga protein hewaninya bisa dibanyakin, tapi tetap seimbang sama sayurnya. Nanti takutnya kalau misal protein hewaninya dibanyakin tapi sayurnya kurang, jadi sembelit gitu Bu. Iya, sering sembelit anak saya. Oh iya sering, mungkin itu sih. Dua-duanya mbak. Anak saya kan 2, yang 1 kan umur 4 tahun. Dia juga sembelit karena makannya itu cuma yang goreng-goreng aja, yang crispy gitu. Adiknya pun sama yang Kalila ini,
Kalila juga sukanya yang crispy, yang gorengan-gorengan. Oke, mungkin itu sih aku berarti perlu ditingkatkan lagi Iya. terkait sayurnya, mungkin cara masaknya, cara Iya, bikinnya. mungkin kurang kreatif sih. Iya, Boleh boleh. saya kan kerja mbak, jadi kurang memperhatikan mungkin ya. Iya, Yang penting ada lauk, mau makan oke lah. Ternyata juga sayur dan lain-lain juga penting juga. Iya, mungkin sekian itu saja dari saya. Mungkin kalau misalnya ada salah satu kata saya minta maaf juga. Terima kasih sekali Ibu Iya, sudah meluangkan waktunya. Iya, sama-sama. Terima kasih. Iya.